Oke teman-teman, kita lanjut lagi pembelajaran mengenai HTML dasarnya. Saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang form ya. Oke, langsung saja ke tab editnya. Kemudian menu, proyek terbuka, penyimpanan internal, namanya HTML. Izinkan. Ini di close saja ya. Kita buat latihan 10 ya. File baru, latihan 10.html. Nah, ini dia latihan 10. Oh, salah ya, nama filenya kita ganti, bukan HTML tapi HTML. Ganti nama HTML. Kita klik gunakan. Masih mengenai form ya. Seperti biasa, kita buat di sini latihan form judulnya. Oke, enter. Kita buat form. Enter lagi. Kita buat di sini namanya radio ya. Oke, kita buat input tipenya, ingat ya, tipenya itu radio. Terus kemudian kita kasih ID ya. ID misalkan pria. Enter lagi, kemudian beri label for, untuk apa, ID-nya pria ya, sama dengan ini ya. Terus sama, kita tulis pria. Coba kita jalanin. Nah, radio ini ada seperti bulatan gini ya, ada seperti pilihan gitu kan. Kita beri input lagi, input tipenya sama ya, radio. Kita kasih ID, yang ini wanita. Kemudian tutup, kemudian label for apa, ID-nya apa, wanita ya, wanita. Tutup, kemudian di sini tulis wanita. Nah, ada kan pria, wanita. Oh iya, kita buat di sini ya, di atasnya misalkan kita kasih H3 aja ya, H3 jenis kelamin gitu kan. Nah, ini jenis kelamin wanita apa pria. Nah, kita misalnya jenis kelamin pria. Kalau kita klik wanita, ini kan dua-duanya kepilih ya, kan. Kita hanya ingin memilih salah satu aja gitu kan. Kayak caranya, berarti di dalam si input ini kita kasih atribut lagi yang namanya, kita kasih name ya, misalkan jenis kelamin, jenis kelamin. Oke. Di dalam input yang satunya lagi
kita beri nama lagi yang sama ya namanya ya. Nama, bukan nama sih, name kita beri jenis kelamin. Jadi si HTML itu tahu bahwa input yang ini dan yang ini tuh sama gitu kan. Makanya kalau kita jalanin run, kita pilih jenis kelamin, hanya memilih salah satu. Kalau kita klik pria, pindah kan. Jadi benar ya, sekarang jenis kelamin pria atau wanita. Nah, sudah ya. Kita kasih BR, kemudian kita kasih HR ya, 4 garis. Kemudian ada lagi input yang tipenya checkbox ya. Oke, kegunaannya untuk apa? Kita lihat ya. Input tipenya checkbox ya. Checkbox gitu kan. Checkbox, kemudian di dalam checkbox ini ada ID ya. ID-nya apa ya? Misalkan di sini poly. Oke, poly, coba lihat ya. Kemudian kita kasih label for apa ID-nya? Poly. Salah ya, kita buat ini hapus. Oke, kita kasih di sini poly. Coba kita jalanin. Poly. Kok inputnya tipe checkbox ID poly apa ya? Salah tulisannya ya, bukan cek ya, tapi kita buat checkbox. Nah, udah kan poly. Kita bikin lagi. Di sini kasih penjelasan ya. Seperti biasa kita kasih heading 3. Namanya di sini hobi. Gitu kan. Besar semuanya hobi. Coba kalau dijalanin, nah hobi gitu kan. Oke, lanjut ya, tambahin lagi hobinya. Kita buat lagi input, kasih tipenya checkbox ya, sama. Kemudian kita beri ID apa, catur misalkan, catur. Kita buat label, ini berpasangan ya, input yang atas ini, input yang ini dengan yang ini tuh sama ya. Itu artinya kita beli for apa, ID, for apa, ID-nya catur. Kemudian kita beri di sini catur. Oke, coba kita lihat dulu. Nah, hobi ada poly, ada catur. Agar hobinya ke bawah ya, maksudnya poly dan catur itu tidak sejajar, kita kasih BR ya. Kita kasih di sini BR. Nah, sekarang turun ke bawah dia ya. Kemudian misalkan kita bikin lagi, berarti di sini kasih BR lagi ya, biar dia turun ke bawah. Kasih BR biar rapi. Nah, seperti ini ya. Kita beri cuman 3 doang gitu ya hobinya ya,
Untuk hobi cuma 3 doang. Kita beri lagi input, kasih tipe sama dengan tipenya sama ya, checkbox. Kita beri ID di sini, misalkan volley, main bola gitu kan. Futsal aja, futsal. Huruf kecil aja untuk ID, kita beri futsal. Kita beri lagi label for ID-nya futsal. Kita beri nama di sini, nama hobinya futsal gitu kan. Save. Nah, ada jenis kelamin pria atau wanita, hobi, poli atau semuanya gitu kan. Nah, bisa kan. Nah, oke, kita kasih HR lagi di sini ya. Jangan lupa kasih bayar dulu. Kemudian kita kasih HR. Setelah checkbox ada lagi yang namanya select gitu kan. Nah, select ini biasanya kita gunakan, coba kita lihat ya. Kita buat namanya select, enter. Nah, di bawah select ini, di dalam select ini ada yang namanya option. Apa sudah ngerti option itu apa? Pilihan berarti ya. Misalkan SD, option SMP gitu kan. Kemudian option lagi, kemudian SMK, kemudian ada lagi option misalkan di sini kuliah gitu kan. Oh ya, kita beri keterangan dulu ya. Di atas session, di atas select kita beri heading ya, H3 headingnya. Kemudian misalkan di sini pendidikan terakhir. Taran. Nah, seperti ini ya hasilnya. Misalkan jenis kelamin pria, hobinya apa? Catur. Pendidikan terakhir. Nah, di sini ada kan, ada SMP itu kan, SMP, SMK. Oh iya, kok yang kuliah nggak ada ya? Option, oh salah, harusnya optin. Ini optin apa gitu kata HTML, option ya, option gitu kan, option. Coba, nah ada kan kuliah, SMP, pendidikan terakhir apa, SD, hobi. Nah, setelah ini biasanya kan ada tombolnya ya, seperti kirim gitu kan. Nah, ada di sini button namanya ya, button atau tombol gitu kan, button. Misalkan kirim. Nah, si button ini juga memiliki tipe misalkan submit. Tombol submit ini belum berfungsi ya, karena kita belum mengenai ke dalam database ya. Ini hanya cara pembuatannya doang gitu kan. Oh iya, kita kasih BR ya, agar dia turun ke bawah buttonnya. Kita kasih BR nya 2 ya, BR, atau di sini juga bisa sama ya, BR.
kita run, nah kirim gitu kan. Coba kita misalkan pria, hobinya voli, catur gitu kan, pendidikan terakhirnya SMK, kirim. Nah otomatis di refresh gitu kan, karena kita beri tipenya itu submit, padahal tidak mengirim apa-apa ya. Nah, seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk pembuatan forum. Kita akan lanjut lagi ke materi selanjutnya. Oke, apabila ada kesalahan mohon maaf.